Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Senang sekali berjumpa pada pagi hari ini. Kita dalam perkuliahan statistik ya. Pada pagi hari ini, Pak Adi akan mengajarkan tentang uji linearitas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa uji linearitas ini merupakan salah satu bagian dari uji statistik, ya, uji parametrik data yang digunakan untuk melihat apakah pola penyebaran data berbentuk garis lurus atau linear. Ya. Pengujian keliniaran atau linearitas garis regresi, kita gunakan uji F sebagaimana dalam bukunya Pak Sujana, ya, di mana F itu adalah S TC pangkat 2 dibagi SE, ya, atau JK TC bagi K min 2 dibagi JKE dibagi N min K, ya. Nah, di mana JKTC sama dengan jumlah kuadrat benar cocok, JKE jumlah kuadrat error atau kesalahan, ya. Ada JK residu, kuadrat residu, ada JK B per A, ya, kuadrat regresi B per A, ada JKA, dan kuadrat regresi A, dan seterusnya. Anda jangan terjebak pada rumusan ini. Memang kelihatannya sangat sulit dan simbolnya banyak, tetapi kita akan belajar step by step untuk menyelesaikan soal dalam latihan ini, ya. Nah, kemudian yang harus Anda pahami bahwa ada kriteria pengujian linearitas di mana F filternya harus kurang dari F tabel. Maka dikatakan garis tersebut linear. Ya. Nah, selain linear, kita harus juga menguji keberartian regresinya atau signifikansinya. Apa signifikan atau tidak? Ini caranya seperti ini ya. Sama nanti ada F hitung, ya, ada S JKB per A, ada S residu dan seterusnya. Ya, kita akan langsung masuk pada bagiannya. Nanti step by step kita akan belajar. Ya. Nah, apakah data berikut ini linear? Misalkan Pak Adi punya 15 data, di mana X misalkan adalah kemampuan motivasi, misalkan motivasi membaca, Y-nya adalah kemampuan bercerita. Apakah ada pengaruh motivasi membaca terhadap kemampuan bercerita? Nah, siswa pertama nilainya 65 untuk motivasi, kemampuannya dia 10 skornya. Siswa kedua juga sama 65, ya. Kemudian ada 12 dan seterusnya, ya, ada 70, ada 16. Nilai-nilai ini tidak boleh dipisah. Ini artinya nilainya melekat. Nomor 1 65 10, nomor 2 65 12 dan seterusnya. Nanti syaratnya X itu harus kita urutkan supaya lebih mudah, ya. Kalau X diurutkan, Y-nya harus mengikuti. Nah, misalkan apakah ini linear, datanya kita lihat. Kita urutkan dulu X-nya dari 65 sampai 80, ya. Y-nya juga harus ikut 65 10, 65 12, 65 12, 65 15. 65 10, 65 12, 65 12, 65 15. 80 20, 80 15, 80 24. Apa? 80 15, 80 20, 80 20. Jadi dia harus berpasangan. Tidak boleh 80 di sini 17. Tidak boleh. Karena bukan pasangannya, ya. 70 18 harus ada pasangannya. Oh, 70 18 ada di sini. Ya, ada 70 18. Nah, setelah dipasang-pasangkan seperti ini, diurutkan X-nya dan ada pasangan Y-nya, dikalikan X kali Y. Ya, 65 kali 10, 640. X pangkat 2 berarti 65 pangkat 2, 4225. Y pangkat 2 adalah 10 pangkat 2. Ya. Kemudian terus sampai dengan 15 data, lalu jumlah. Ya, 1075, 247, dan seterusnya. Nah, jumlah inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menghitung rumusan yang tadi banyak. Pertama, kita menentukan bentuk atau pola dari persamaan regresinya. Ya. Regresinya bentuknya adalah B sama dengan N dikali sigma X kali Y dibagi sigma X kali sigma Y dan seterusnya. Tinggal kita masukkannya sesuai dari tadi atas. N-nya adalah 15, sigma X kali Y-nya di sini 17, 925, dikurang sigma X-nya adalah 1075, sigma Y-nya adalah 247, dibagi 15 dikali sigma X pangkat 2, ya, 77475, dikurang sigma X dipangkatkan 2, 1075 dipangkatkan 2. Hati-hati ya menentukan nilainya ya. Kalau ini nilainya adalah yang di bawah sini, ya, 77475, yang di sini adalah nilai dari 10,75 pangkat 2. Jadi hati-hati. Kita dapat nilai B-nya adalah 0,515. Yang kedua, kita mencari rata-rata nilai Y dan rata-rata nilai X. Rata-rata nilai Y yaitu jumlah seluruh data dibagi banyaknya data. Jumlah Y-nya adalah 247 dibagi 15, 16,46.
Jumlah X adalah 1075 dibagi 1571,66. Kemudian, kita menentukan nilai A di mana A sama dengan Y rata-rata dikurang B kali X rata-rata. 16,46 kita masukkan ya dari Y rata-rata dikurang 0,515 dari B-nya kali 71,6. Sehingga kita dapat min 20,7. Angka min di sini bukan berarti hitungannya salah ya. Berarti nanti pola regresi yang terbentuknya adalah nilainya min. Gitu ya. Persamaan regresi dirumuskan, ini tadi di bawah ya, ini. Y sama dengan A ditambah BX. Tinggal masukkan. Y sama dengan A yaitu min 20,47 ditambah B-nya adalah 0,515 X. Ya, Y sama dengan min 20,47 ditambah 0,515 X. Ini apa? Ini artinya bahwa jika X diabaikan, maka nilai Y sebesar min 20,471. Dan setiap kenaikan X sebesar 1 satuan, maka akan menambah nilai Y sebesar 0,515 satuan. Nah, lalu yang berikutnya, ini kita baru membentuk persamaan regresi. Kita belum melihat apa polanya linear atau tidak. Nah, polanya linear atau tidak kita lihat dari sini. Ada step by stepnya. Pertama kita menghitung jika total. Jika total sama dengan sigma Y pangkat 2. Y yang mana sih sigma Y-nya? Oh ini, Y pangkat 2 adalah 4257. Berarti 42,7. Jika rek-nya adalah sigma Y dipangkatkan 2 dibagi N. Sigma Y-nya 247 dipangkatkan 2 dibagi 15. Bukan 4257 dimaksudkan, tapi 247 pangkat 2 bagi 15 yaitu 4067,27. Lalu ada JK B per A ya sama dengan B kali sigma XY kali sigma X kali sigma Y dibagi N. Masukkan saja B-nya tadi kita dapat adalah 0,515. Sigma XY-nya dari sini yaitu 17,925. 17,925. Lalu sigma X-nya adalah 1075 dikali sigma Y-nya. Sigma Y-nya kita dapat adalah 247 ya. 247. Kelebihan 1. 247. Sehingga kita peroleh ini dulu dibagi ya 1075 kali 247 dibagi 15 adalah 17701,63. Tinggal 0,515 dikali 17925 dikurang 17701,67 itu 115,10. Ini baru C jumlah kuadrat B per M. Jumlah kuadrat residu tinggal kita kurangi ya 4257 dikurang 4067,27 dikurang 115,10. Ini tinggal dikurang-kurangi hingga dapat 74,63. Ini JK residu. Ini belum selesai. Ini baru step kedua. Step ketiga adalah menghitung JK error. Disinilah kebanyakan mahasiswa salah menghitung. Yang menentukan ini salah. Makanya tolong diperhatikan baik-baik. Ya, Pak Adi urutkan tadi dari yang X-nya dari terkecil hingga terbesar. Kemudian Y-nya juga mengikuti ya. Karena dia melekat berpasangan. Ada nilai K. K itu artinya kelompok. Pak Adi lihat di X itu ada 656565 Pak dijadikan kelompok 1. 70 Pak dijadikan kelompok 2, 75 3, 80 4. Jadi ini ada 4 kelompok di dalam sini sesuai dengan pengelompokan dari nilai X-nya. Y-nya ini kan tadi nilainya sudah sama ya. Y pangkat 2 tinggal dipangkat 10 pangkat 2 100, 12 pangkat 2 144, 15 pangkat 2 225 dan seterusnya. Tinggal dipangkatkan. Jumlah Y. Nah, jumlah Y dalam satu kelompok. Dihitung. 10 tambah 12 tambah 12 tambah 15. Jadilah 49. 15 tambah 15 tambah 16 tambah 17 tambah 18 jadilah 81 dan seterusnya. Berikutnya jumlah Y pangkat 2 sama 100 tambah 144 144 225 adalah 613. Kemudian 225 225 256 289 dan seterusnya jadi 1319. Kemudian 324 ditambah 400 adalah 1124 dan seterusnya. NI. N ini adalah banyaknya data dalam satu kelompok. Kelompok satu ada berapa data? 1, 2, 3, 4. 65-nya ada 4, bisa saja 4. 70-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ada 5. 75-nya ada 3, 80-nya ada 3. Artinya banyaknya data dalam satu kelompok. Nah, kalau sudah data sampai NI, kita jadikan mencari nilai JKE, jumlah kuadrat error. Di mana jumlah kuadrat error ini ya dirumuskan dengan
jumlah Y pangkat 2 dikurang jumlah Y dipangkatkan 2 dibagi N. Ya. Sehingga jumlah Y pangkat 2-nya adalah 613 dikurang ya 49 pangkat 2 dibagi 4. Yang harus kamu lakukan dulu adalah menentukan nilai di belakangnya dulu. 49 pangkat 2 dibagi 4 itu berapa? Baru 613 dikurang 49 pangkat 2 dibagi 4, yaitu 12,75. Berlaku seterusnya. 1319 dikurang 81 pangkat 2 dibagi 5. 1124 dikurang 58 pangkat 2 dibagi 3. Ya. Kemudian 1201 dikurang 59 pangkat 2 dibagi 3. Hasilnya nanti dapat nilai JKI. JKR. Nah, JKI itu adalah jumlah dari keseluruhan data yang kalian hitung. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dijumlahkan dapat 62,88 ya, 62,88. Inilah yang disebut dengan JKR. Setelah dapat JKR, lalu JKTC ya, tuna cocok, yaitu JK residunya dikurangi JK errornya. JK residu yang mana? Yang tadi di atas ini residunya 74,63 ya. Dikurangi dengan JK errornya adalah 62,88. Dapatlah 11,75 atau 11,75. Nah, ini prasyarat data yang tiga sudah selesai. Baru kita masuk tabel berikutnya untuk menentukan apakah dia signifikan dan dia linear. Ada SP, namanya sumber varian. DK derajat kebebasan, JK jumlah kuadrat, RJK rata-rata jumlah kuadrat. Ya. T ini total, rek A, rek B per A, residu, tengah cocok, dan error. Tapi sudah ditekan. Nah, kita masukkan nilai DK-nya. Ya, DKT sama dengan N sama dengan N-nya adalah 15, maka masukkan 15. Rek A sama dengan rek B sama dengan 1. Berarti nilainya sudah ditentukan, yaitu nilainya 1 dan 1. Ya. Residunya DK residu N-2. N-nya mana? N-nya tadi 15, berarti 15 min 2 adalah 13. DKTC tengah cocok K-2. K itu kelompok. Tadi ada 4 kelompok ya di atas. Dikurangi 2 yaitu 2. Dan DK errornya adalah N-K. N itu ada 15, kelompoknya adalah 4 yaitu 11. DK-nya kita sudah selesai. 15, 1, 1, 13, 2, 11. JK ya, jumlah kuadrat T. Lihat, jumlah kuadrat totalnya berapa tadi di atas? 4257. Regresi A-nya adalah 4067,27. Regresi B per A-nya adalah 115,10. Residunya 74,63 dan seterusnya. Ya, kita masukkan ke sini. Ya, 42,57 rek A-nya 4067,27, residunya 74,63, TC-nya 11,75, errornya tadi ini ya 62,88. RJK rata-rata berarti tinggal dibagi saja ya. 4067 dibagi 1 sama, 115,10 bagi 1 sama, 74,63 bagi 13 5,74, 11,75 bagi 2 5,87, 62,88 bagi 11 5,71. Lalu berikutnya kita menentukan F hitung ya. Nih, ada rumus F hitung di sini. F hitung sama dengan RJK tuna cocok dibagi RJK error. Berarti TC dan error dua tabel paling bawah yaitu 5,87 dibagi 5,71 yaitu 1,02. Setelah kita dapat 1,02, kita bandingkan dengan F tabelnya. F tabelnya adalah DKTC, DK error. DKTC-nya 2, DK error 11, 2 dan 11 ya. 0,95 ini tingkat kepercayaannya 95%, berarti tingkat kesalahannya hanya 0,05 atau 5% saja. Kita cari nilainya di sini ya. 2 dan 11. 2-nya di atas, 11-nya di bawah. Jangan terbalik, 2-nya di kiri, 11-nya di kanan. Nanti hasilnya lebih tinggi. Ya, 2 dan 11 kita dapat adalah 3,98. Ini ya, 3,98. Masukkan di sini 3,98. Maka dengan demikian bahwa F hitungnya kurang dari F tabel. Sehingga dapat disimpulkan data berpola linear. Apakah setelah linear dia signifikan? Belum tentu. Kita uji dulu. Ya. Jadi untuk mengujinya, kita masukkan lagi ke dalam rumus RJK regresi B per A dibagi RJK residunya. Nilai ini sama kita ambil dari sini. 115 dibagi 5,74. Ya, 5,10 dibagi 5,74 yaitu 20,05. Kita bandingkan lagi. Harapan kita adalah bahwa F hitungnya nanti lebih dari F tabel sehingga H0-nya ditolak. Artinya datanya signifikan gitu ya. Nah, maka yang kita tentukan adalah
ini alfanya 5%, tabelnya masih sama ya, ya atau 0,05 ya, sama ya 0,05. DK derajat kebebasan, DK satunya adalah satu, ini sudah ketentuan, DK-nya adalah satu, derajat kebebasan ya. Kalau di tabel namanya DF, degree of freedom, sama saja. Ya, DK 2-nya adalah N-2. N-nya adalah tadi datanya ada 15 dikurang 2 adalah 13. Berarti kita ambil 1 dan 13. Kita lihat 1 dan 13. 1 dan 13 kita peroleh 4,66. Satu di atas, 13-nya di kiri. 4,66. Karena F hitungnya lebih dari F tabel, ya maka disimpulkan data regresinya signifikan. Jadi sampai di sinilah hasil akhir hitungan yang diharapkan, ya, linear dan signifikan. Ya. Nah, sebagai tugas untuk hari ini, kita diharapkan Anda belajar mencari datanya linear atau signifikan, tidak, gitu ya. Ini ada 20 data, ya. Step by step-nya seperti yang Pak Adi sampaikan tadi di atas, ya. Nanti videonya bisa diputar berulang-ulang untuk menentukan apakah data ini linear dan signifikan. Ya, demikian kuliah kita pada pagi hari ini, ya. Salam sehat selalu, jaga kesehatan dan salam untuk kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.